banyak dari requestan Mutiara juga, jadi aku mau nurutin kayak ya udahlah coba deh aku cover. Tapi sebenarnya aku emang suka banget lagu gitu, aku udah hafal gitu. Jadi tinggal Oke. ngevideoin aja Hmm. kemarin. Yes. Wah, luar biasa. Dan respon dari fansnya pun juga, wow, keren banget ya. Suka banget kok sebenarnya sama dance Tiara, walaupun tuh sebenarnya kan dibilang one take, nggak one take, take berkali-kali. Itu pun di bawahnya juga bakal delete soon kalau nggak pede. Padahal keren loh Tiara, jangan dihapus ya. Keren banget, tolong jangan dihapus ya, itu menjadi motivasi kami juga untuk membuat Latihan gedean gitu. Itu dia. Sama kerennya juga sama single ketiganya Tiara, 365. 3 single nih Tiara dalam waktu 3 bulan. Gimana rasanya nih? Kalian boleh menurut Tiara sendiri apa arti single 365 ini? Oh iya ya, 3 bulan aku 3 single ya? Iya dong. Lumayan ya. Seproduktif itu loh Tiara. Kok aku baru sadar sih? Iya. Waduh, mungkin karena enjoy ya di jalannya jadi bener nggak kerasa. banget. Padahal udah waktu udah mau 3 bulan udah 3 single gitu, ini keren banget. Boleh dong dikasih tahu apa sih arti single 365 ini buat Tiara sendiri? Mutiara kan juga pengen tahu tuh apa artinya buat penyanyinya gitu. Boleh dong dikasih tahu? Arti single 365 ini mungkin aku pengen berbagi cerita aja. Pasti aku yakin bagi pendengar ini, teman-teman semua Mutiara pasti ada yang pernah mengalami ya rasanya ditinggal sama cowoknya. Terus kayak lebih ke susah move on sampai akhirnya kepikiran sampai 1 tahun sampai 365 hari. Nah, itu aku yakin pasti ada yang mengalami gitu. Malah bahkan ada yang lebih lama dari itu gitu. Jadi aku seneng banget bisa mewakilkan perasaan mereka gitu. Sedalam itu loh. Dalam lo arti 365 hari dalam setahun, setiap hari tidak ada memikirkan. tidak memikirkan. Oh iya, itu dia. Terus untuk proses pembuatan lagunya sendiri Tiara, lagu 365 ini berapa lama kah? Atau mungkin sekalian itu kan dikerjakan dalam ini ya situasi pandemi gitu ya? Ada kesulitan nggak? Lagu ini bukan aku yang nyiptain Kak. Jadi ini kan lagu dari Kak Lale Ilmanino. Jadi aku dapat lagu ini udah jadi gitu. Mereka udah punya satu lagu yang mereka kasih dengar ke aku dan ternyata aku cocok. Ternyata lagunya juga cocok sama warna suara kayak aku dan aku latih ternyata bisa juga dan ya akhirnya kita seriusin dan aku rilis. Keren banget. Terus untuk di lagu 365 ini kan Tiara merepresentasikan kegundahan akan sebuah kisah cinta yang pilu, Cela. Ini inspirasinya dari mana kalau boleh tahu Tiara? Apa? Inspirasi lagunya ini dari mana? Dari Inspirasi lagu 365 lagunya? ini. Dari siapa ya? Nggak tahu deh. Soalnya bukan aku yang bikin kan. Itu lagu kan dari mereka, dari Kak Lala Ilmanino. Dan biasanya nih waktu aku sharing sama mereka, dia kalau bikin lagu itu pasti menurut pengalaman, entah itu pengalaman diri dia sendiri, diri mereka sendiri, atau pengalaman temennya yang mereka dengerin, yang mereka kasih tahu gitu, kayak curhat, terus dijadiin lagu, gitu bisa aja kayak gitu. Oke, dan untuk harapannya sendiri nih Tiara dari single 365 ini untuk Mutiara, untuk yang dengerin singlenya juga seperti apa? Harapan aku semoga Mutiara bisa enjoy, bisa menikmati lagunya, bisa suka sama lagu 365 ini, nggak bosan-bosannya untuk dengerin streaming setiap hari. Apalagi bagi yang relate, bagi yang pernah merasakan tuh pasti makin dapat lagi gitu kan feel-nya. Ya semoga kedepannya semoga kedepannya kalian tetap sama aku, dukung karya-karyaku terus. Oke, dan yang bikin kepo juga itu adalah selama proses rekamannya nih Tiara ada kendala nggak sih? Ada kendala yang berarti nggak sih buat Tiara?
Atau buat tim juga yang ngebantu Tiara dalam pekerjaan single ini tuh apa sih kendalanya? Boleh di-sharing dong, Tiara? Kendalanya mungkin lebih Hmm, ke ini ya, kan aku menyanyikan lagu ini tuh sama Pak. Emang sama banget Iya sih. loh. aku ini lagu itu kan aku nyanyiin sendiri dan aku backingin sendiri, jadi ada backing vokalnya gitu kan. Dan Mm-mm. lumayan banyak gitu part backing vokalnya, dan itu aku isi dengan suaraku sendiri. Dan jujur itu lumayan tantangan tersendiri sih buat aku, karena kan kalau backing vokal tuh ada suara satu, suara dua, ada alto, ada Mm-mm. soprannya, dan lain-lain gitulah. Ya mungkin aku tinggal ngikutin arahan dari vokal directnya. Cuman ya itu tantangan tersendiri juga buat aku, dengan aku yang masih baru 3 kali untuk rekaman gitu kan. Hmm, tapi hasilnya keren banget loh Tiara. Kayak seperti tidak ada Amin. kendala gitu. Keren banget. Keren Terima banget. kasih. Terima kasih Tiara ya udah Hmm. jawab-jawab pertanyaan. Tapi setelah ini Tiara mau kita ajak main game sebentar, boleh? Boleh. Udah siap? Oke, ini Oke. namanya gamesnya adalah Behind the Lens gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan tentang Tiara. Mungkin Mm-mm. pertanyaan yang jarang Tiara temuin gitu. Terus sesuatu yang mungkin orang juga nggak tahu dari Tiara kayak gitu. Nah, kita Wow. akan bongkar seorang Tiara Andini di balik lensa dalam games Behind the Lens ini. Oke. Sudah siap? Oke, kita ke pertanyaan pertama ya, Tiara. Dari keseluruhan lagu 365, mana yang jadi favoritnya Tiara? Lirik dan juga di bagian mana sih Tiara? Alasannya apa? Oke, masih di connecting lagi ya. Masih buffering. Buffering dulu. Oke. Mungkin kalau lagi di jalan kalian. Nah, ya, bener jadi banget. agak itu di connecting. Oke, kita udah balik lagi sama Tiara. Mm-mm. Oke, Tiara, kita langsung lanjut di pertanyaan pertama ya. Oke. Oke. Oke, dari keseluruhan lagu 365, mana yang jadi favoritnya Tiara? Lirik dan di bagian mana sih? Kemudian alasannya apa? Ketiganya itu lumayan berbeda genre, pasti sih. Ketiganya itu genre yang berbeda-beda, dan mungkin itu aku juga sesuaikan sama mood aku juga gitu kan. Jadi aku suka banget sama Mhm. ketiganya. Apalagi aku ini masih dibilang sebagai penyanyi yang ya udah bisa nyanyi, masih belum bisa menciptakan lagu gitu. Jadi aku seneng banget bisa ciptain lagu yang liriknya bener-bener aku suka banget, kayak Gemintang Hatiku. Itu single pertamaku yang alhamdulillah orang-orang suka, dan genrenya itu apa ya, upbeat gitu kan. Sedangkan suara aku tuh agak mellow. Cuman ya itu tantangan sendiri juga buat aku, dan bukan berarti aku nggak bisa juga. Jadi aku seneng gitu. Semuanya tuh punya tantangan sendiri-sendiri dan apa kelebihannya sendiri-sendiri. Terlanjur Mencinta juga itu Oke. dapat dari Mas Yofi. Aku suka banget kan sama Mas Yofi Widianto Hmm, gitu kan. Lagu-lagunya juga indah-indah. Maksudnya kayak nada aku banget gitu kalau aku nyanyi. Kok kameranya kemana-mana ya, maaf. Bener-bener. Terus Match banget yang sih. iya, yang 365 juga dari Kala Lain Manino lagi. Terus oke. liriknya menurut aku yang paling dalam itu 365. Dari lirik ya, dari segi Mm-mm. lirik itu deep banget sih. Bagi kalian Mm-mm. yang pernah merasakan, apalagi gitu. Betul. Oke. Terus yang paling disukain dari lirik 365 itu bagian mana, Tiara? Bagian kau tuntunku untuk mencinta, namun tiba-tiba kau melangkah ke arah berbeda. Waduh, Waduh, enak banget suaranya. pusing dengar suara Tiara, bagus banget sih. Ih, bener Jadi bagian ini banget. yang paling Tiara suka ya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua nih, Tiara. Nasihat Oke. apa sih yang paling Tiara pegang dan pernah orang lain sampaikan pada Tiara? Boleh dikasih tahu, biar Mutiara semua tahu. Kira-kira apa sih yang jadi prinsip hidupnya Tiara, gitu, nasihat yang paling dipegang sampai sekarang? Boleh dong dikasih tahu? Waktu itu aku Ziva Liodra, waktu pertama kali ketemu sama Mas Yofi Widianto, kita dikasih tahu satu notes gitu, satu quotes gitu buat kita yang penting banget buat posisi kita saat ini gitu. Nggak cuman aku, Mhm. pasti orang-orang public figure lainnya juga penting gitu quotes ini. Ntar, aku inget-inget dulu. Oh, Oke. Oke. semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Widih.
Dalam Jadi ya, Dalam semesta iya, akan itu. meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Oke, benar. jadi Jadi gimana? kan em, kita nih sebagai public figure udah di atas, misal udah dilihat sama orang, udah dikenal, kita jangan sampai lupa sama orang-orang di belakang kita gitu. Hmm. Siapapun Oke, kayak berarti walaupun kita perform di panggung nih, kita di panggung nggak hmm, mungkin kita nyanyi sendiri kan, maksudnya pasti kameramen juga support, terus Bener. betul. lighting, kakak kru FD segala macam tuh kan banyak banget gitu kan orang-orang. Jadi Banyak banget, kita betul. seenggaknya kayak bilang terima kasih tuh pasti mereka sudah sangat senang gitu dengan hal-hal kecil kayak gitu, Betul. kita penting harus dilakukan. Humble Oke, banget sih humble Tiara banget sih ini. Tiara. Jadi semua orang yang membantu dalam karirnya Tiara itu juga pasti akan diingat gitu ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih, sebutkan satu nama. Siapakah orang yang paling berjasa dalam karir Tiara sampai dengan sekarang, Tiara? Atau mungkin sekalian momen terbaiknya bersama orang tersebut seperti apa? Satu nama, Iya, bentar ya kak, bentar. Mama nanti Iya, aja, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Ditutup Karena dulu dia lagi aja. di jalan sebenarnya. mm-mm. Mah, ditutup Oke. Oke, di kita bawah. masih menunggu sahabat Vin FM. Yes, Ya nggak kan? apa-apa. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Tiara juga sambilan kan Ah, lagi di jalan juga. Sempat mm-mm. udah nyempetin banget live sama Penguin FM Bali. Itu udah makasih banget ya Tiara ya. Bener Iya, Sambil aduh nunggu udah. banget. jawabannya Makasih Tiara. banyak. Oh, Mm-mm. yes. Oke, kita masih Udah. menunggu ya sahabat Vin FM. Udah. Oh, Oke. udah. Oke. Jadi nama yang paling ini di hidup aku pastinya kalau disebut nama kayaknya nggak bisa ya karena aku punya dua orang tua gitu. Oke, Oke. bener. Jadi ya bukan mungkin sih ya pastinya mereka yang paling support aku karena mereka yang paling tahu aku dari aku kecil sampai aku bisa jadi seperti ini juga karena dukungan mereka pastinya. Dari aku masih di Jember terus aku bisa antar sampai Jakarta, ada rumah di sini, bisa tinggal di sini, hidup di sini itu kan bukan suatu hal yang mudah juga untuk apa ya memutuskan untuk pindah tiba-tiba gitu kan secepat itu Mm-mm. gitu. Jadi aku seneng banget. Betul. Seneng banget. Oke, Oke. berarti kedua orang tua Tiara sangat Satu berjasa paket ya. ya. Luar biasa loh. Terus Tiara ini denger-denger juga jago bahasa Mandarin ya. Mulai kapan sih belajarnya kalau boleh tahu Tiara? Ah, kalau jago bahasa Mandarin sih aku nggak bisa ngobrol kak bahasa Mandarin Oh, cuman nggak bisa Hmm. ngobrol. iya tapi aku di Jember itu jadi Hah? ada satu band dan di situ emang Hmm? khusus buat wedding Chinese gitu dan di situ aku Oke. fokus untuk jadi singer Mandarin yang perempuan gitu yang cowok ada yang perempuan Hmm. aku gitu jadi aku memang khusus buat lagu-lagu Mandarin aja gitu nah jadi Oke, aku berarti belajar dari lagu-lagunya lagu. ya. Oke. Luar Tenang aja, biasa. kita nggak suruh Tiara ngomong bahasa Mandarin. Iya Kita loh. juga nggak bisa, cuma tahu Cia aja. Iya bener banget, Sheshe. Cuma satu itu aja ya. Oh iya. Oke deh, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir di Behind the Lens ya, Tiara. Jadi Tiara ini termasuk orang yang mikirin banget nggak sih sebelum posting di Instagram? Biasanya pertimbangannya seperti apa? Ngirim posting apa tuh? Posting Posting di Instagram. Instagram. Oh di feed. Mikirin apa sih? Mikirin filter kah? Mikirin apa ya? Captionnya kah? Estetika kah? Atau apa? Pertanyaan yang bagus ya. Wow. Gimana tuh Tiara? Aku termasuk orang yang mikirin banget buat feeds Instagram karena feeds itu kayak dikenang banget gitu loh kayak Instagram sekarang kan nomor satu pasti orang tuh tahu gitu kan Instagram kayak baru ketemu Instagram kamu apa pasti kayak gitu. Nah jadi menurut aku itu hal yang penting juga buat dibagusin walaupun aku nggak bisa bikin yang apa sih kayak tema-tema yang bagus-bagus kayak mood warnanya sama semua atau gimana karena kan di sini aku juga